Yo, weekend kali ini tidak ada analisa yang bertujuan untuk mendapatkan cuan. Di video kali ini saya akan coba sharing tentang apa itu waran struktur, di mana waran struktur ini aslinya sudah mulai ada itu tanggal 19 September 2022, tetapi akhir-akhir ini ya mulai sering diperbincangkan karena banyak underlying atau sekuritas ya yang menerbitkan waran struktur ini. Apa itu waran struktur? Sebelum ke sana, kita terlebih dahulu. Apa itu waran? Nah, kalau waran ini termasuk instrumen turunannya dari saham yang bisa diperjualbelikan atau teman-teman bisa tebus yang bisa berubah ke saham. Ditebus dan kesamaan istilahnya saya seringnya menyebutnya seperti kupon lah ya. Nah kalau waran pada umumnya itu underlyingnya atau yang menerbitkan itu perusahaan sendiri. Dan tujuannya itu memang untuk perusahaan mendapatkan pundi-pundi duit perusahaannya itu sendiri. Contoh waran dari Telkom, oke, berarti kodenya LKM-W. Oh, berarti yang menerbitkan waran atau underlyingnya itu sih perusahaan Telkom itu sendiri. Dan nanti duit dari penjualan waran yang ditebus ya, itu akan masuk ke perusahaan si Telkom itu sendiri. Itu kalau waran biasa. Dan biasanya selain itu tenornya atau diperdagangkan tuh lebih dari 2 tahun seringnya. Seringnya di atas 2 tahun lah ya, itu bisa ditradingkan lah. Nah, kalau waran struktur ini lebih ke instrumen sama efek sama juga, tapi underlyingnya atau atau yang menerbitkan itu kode broker lah ya, broker atau anggota bursa. Nah, yang sejauh ini yang sudah menerbitkan itu Maybank sama RHB Sekuritas, DR sama ZP itu sih. Itu. Nah, di mana tenornya atau jangka waktunya itu lebih rendah 3 sampai 2 tahun, 3 bulan sampai 2 tahun, rendah lah dibandingkan waran pada umumnya. Selain itu kodenya itu ada 10 digit 4 kode awal nih kode perusahaannya, lalu 2 itu kode brokernya, lalu 2 lagi itu tenornya berapa, 1 kode uniknya, dan 1 lagi kode dari kode dari warannya. Kenapa ada jenis warannya di sini? Karena di waran struktur ini ada 2 jenis, yaitu waran call dan waran put. Apa itu keduanya? Nah, nanti di sini akan dijelaskan lebih detail. Dan seperti apa ya kita menyikapi dengan adanya waran struktur ini? Apakah sisi positif atau negatif? Akan saya ulas di video kali ini tentang waran struktur. Ini link atau website dari IDX, di mana idx.co.id/id/product/waran terstruktur. Nah, ini di sini dijelaskan di mana waran struktur itu adalah yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying sekuritas pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Jadi simpelnya adalah waran ini yang menerbitkan atau underlyingnya itu sekuritas, harga dan tanggalnya yang menentukan mereka lah gitu. Kita bisa menjual atau membelinya. Nah, ini ada hubungannya dengan tipe dari warannya. Sebelum ke tipenya, kita mau bedah dulu kodenya ada berapa. Nah, ini kalau di waran biasa, sebentar ya, saya masuk ke link RHB sekilas karena di sini juga cukup jelas ya penjelasannya. Nah, ini contohnya ya, ini saya zoom dulu. Nah, ini dari RHB Sekuritas, dimana kalau saham biasanya contohnya ya Telkom. Tapi kalau waran dari Telkom ini tulisannya Telkom-W. Nah, kalau waran strukturnya Telkom dan yang menerbitkan dari RHB tulisannya kodenya ada 10 dan ada DR-nya. Nah, di sini lebih jelas di linknya IDX ya. Linknya IDX ada 10 kodenya, underlying sahamnya, kode penerbitnya, lalu tipe strukturnya C atau P. C itu untuk waran call, P itu untuk waran put.
Apa itu? Nanti akan saya jelaskan. Bulan jatuh temponya, tahun jatuh temponya, dan kode unik. Nah, ini bulan jatuh temponya. Nah, ini contohnya ada dua ya. Telkom DR CM3A sama Telkom ZP CX3A. Oke, saya tulis dulu. Oke, Telkom DR CM3A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sama TLKM ZP CX3A. Maksudnya apa? Nah, Telkom ini jelas yang diterbitkan adalah warrant structure dari Telkom. Satu itu. DR dan ZP. Nah, DR ini untuk kode broker RHB Sekuritas. Sedangkan ZP ini untuk Maybank. Nah, ini di sini tertulis ya, Maybank ZP. Terus kalau ini tulisannya RHB DR. Nah, ini jelas. Berarti ini yang nerbitkan si DR, kalau TLKM DR, kalau ZP ini yang nerbitkan Maybank. Ya, itu udah jelas ya. Tuh. Lalu selanjutnya adalah itu dua kode perusahaan penerbit. Nah, ini selanjutnya adalah tipe structure-nya, tipe C apa tipe P. C ini call, kalau W put. Nah, ini keduanya kebetulan C, yaitu warrant structure call. Nah, apa itu warrant structure call? Warrant structure call itu adalah kita akan mendapatkan keuntungan jika harganya naik. Beda cerita kalau warrant structure P, kita mendapatkan keuntungan kalau harganya turun. Itu. Tetapi kita harus milih yang TLKM DRP kalau misal ada ya. Nah, ini dijelaskan di sini di RHB. Nah, warrant structure call memberi investor hak untuk membeli sejumlah tertentu dari aset dasar pada harga yang telah ditentukan, yaitu harga pelaksanaan atau strike pada harga atau sebelum tanggal tertentu. Kalau warrant structure put memberikan hak investor untuk menjual sejumlah tertentu dari aset. Nah, contohnya realnya ini akan lebih jelas di sini. Nah, ini kalau misal tanggal 11 Juli saham A harganya 10.000, warrant structure-nya 800. Di tanggal 1 Juli 2019 saham A jadi 11.000. Kalau keuntungan sahamnya itu hanya murni 10%. Nah, ini warrant structure A ternyata naik sampai 1.100. Nah, keuntungannya 37,5. Itu kalau warrant call A. Nah, ini contoh singkat untuk warrant put, warrant structure put. Nah, ini kalau harganya turun, kalau saham biasa harganya turun 10.000 ke 9.000, dia minus 10%. Tetapi kalau di sini warrant structure put A 800 ke 1.100 ya, dia naik karena harganya turun, dan ini digunakan untuk menjual ya, untuk warrant put. Jika investor bearish pada suatu saham dan ingin memperoleh keuntungan dari pergerakan turun, warrant put mungkin merupakan instrumen yang dibutuhkan oleh investor. Kalau buat teman-teman yang sudah terjun di kripto dan forex, mungkin tidak asing dengan istilah short. Nah, ini bisa diterapkan di saham. Akan tetapi hanya yang menerbitkan warrant struktur put. Kalau teman-teman beli warrant struktur call dan harganya turun, ya teman-teman nggak bisa mendapatkan keuntungan. That's it. Kalau teman-teman mau mendapatkan keuntungan dari harganya turun, ya teman-teman harus membeli warrant struktur put. Kuncinya itu ya. Oke, sudah tahu. Nah, ini terus kalau tadi TLKM DRC ini berarti call semua. Terus M sama X ini apa? M ini berarti nanti tenornya. Si DR RHB ini batasnya itu sampai Juni. Kalau si ZP atau Maybank ini batasnya sampai X ini sampai November. 3 ini 2023. A ini kode uniknya yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri. Gitu. Itu ya caranya ya. Oke, ini udah jelas. Nah, ini dijelaskan di sini ZP November, kalau ini Mei. Ya kan? C kan Telkom C. Oke, Telkom tadi apa? Sebentar, yang DR tadi ini DR
CMM. Oke, M itu di bulan ya Juni, Mei Juni. Oke. Jadi gitu ya. Itu untuk waran struktur. Lantas apakah ini memberikan dampak positif atau negatif? Dan sebagai tambahan lagi ya, waran struktur ini hanya bisa digunakan untuk saham-saham yang masuk IDX 30 ini. Underlying-nya saham Constituent Index Effect IDX 30. Artinya adalah yang bisa diterbitkan adalah saham-saham yang masuk IDX 30. Yang nggak bisa tiba-tiba ada saham Aisyah kan nggak ada nih di IDX 30. Nah itu nggak bisa. Ini jatuh temponya ini dan lain-lain. Oke. Di sini sudah sangatlah jelas yang di link RHB. Nanti link ini semua akan saya share di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa membacanya lagi. Nah ini perbedaannya. Kalau waran call dia naik, harga pelaksananya nah ini dan lain-lain gitu. Oke, waran struktur ini jelas. Nah ini perbedaan waran struktur dan waran perusahaan tadi sudah. Ini kalau ini sebagai product leverage, kalau struktur nilai bagi investor, underlying saham perusahaan lain dan tidak terkait dengan penerbit. Oke, saham pelaksananya penyelesaian otomatis, investor dalam melakukan klaim dan perusahaan menerbit saham baru gitu. Nah ini kalau waran perusahaan itu, misal ya kita tidak menebus warannya, misal porsi saham kita awalnya 10% lah ya dari kepemilikan, terus ternyata ada waran kita tidak tebus, ya akan terdilusi sama dengan right issue seperti itu. Nah, kalau waran terstruktur itu tidak ada. Jatuh temponya 2 sampai 24 bulan. Paling lama itu 2 tahun. Kalau waran perusahaan itu 2 sampai 10 tahun, lebih lama lah. Gitu. Tipe underlying-nya saham, keranjang, ETF atau indeks. Gitu ya. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan. Lantas dengan adanya waran struktur ini apakah menjadi hal yang positif apa negatif? Sebelum menjawab itu, yang terakhir, nah ini yang sudah ada di bursa, saham-saham struktur, waran-waran struktur yang sudah ada. Dan saya cek ini semuanya tipe call, yang tipe put masih belum ada ya. Jadi waran put ini masih belum ada, untuk waran call ini masih ada banyak dan jumlahnya ada berapa nih? Ada 23. Di mana penerbitnya adalah Maybank dan RHB. Paling banyak itu Maybank. Untuk RHB, paling banyak itu RHB, sorry. Maybank sendiri itu mempunyai waran struktur 8. Berarti dari 23 8 sendiri dia. Sisanya 15 itu berarti punya RHB penerbitnya. Oke, itu dan boleh dicek juga meskipun underlying-nya sama Telkom tapi harganya beda. Telkom DR ini 172, Telkom ZP ini waran strukturnya 735. Jadi tergantung dari si brokernya sendiri yang menerbitkan gitu. Dengan adanya waran struktur ini, menurut saya ini hal yang positif buat kita bisa dapat cuan lagi. Buat kita dapat cuan lagi bisa lah ya, karena sometimes kita pengen dapat cuan kalau harganya turun, kita nggak bisa ya. Kita hanya bisa di forex dan di saham. Di forex dan di kripto. Nah, kalau di saham nggak bisa dengan adanya waran struktur ini. Kalau ada perusahaan yang menerbitkan waran put, kita bisa dapat cuan di situ. Gitu. Itu dan hal apa yang perlu diperhatikan ya? Mungkin yang jelas adalah batasan ya. Batasan ini tenornya sampai kapan? Kita juga harus paham ya. Kita harus paham, dan bagi teman-teman yang sering melakukan trading aktif terus, harusnya tidak akan lupa ya dengan tenor ini ya. Gitu sih, yang sering trading pasti akan aware dengan jatuh tempo dan lain-lain. Tapi kalau yang beli terus ditinggal lama, nah itu sering lupa biasanya ya dengan tipe waran strukturnya, lupa. Jadi perlu diketahui juga dia kapan. Dan perlu dicek lagi ya, meskipun kita punya waran struktur call naik, kita juga harus bisa mengestimasi apakah ini sahamnya memang benar-benar mau naik apa enggak gitu. Dan yang jadi catatan sama dengan waran perusahaan ya, kalau induknya naik, waran struktur pun ikut naik, waran perusahaan pun juga sama kayak gitu.
Jadi itu mungkin salah satu tips ya yang bisa jadi bukan pedoman pasti, tetapi setidaknya ada referensi lah ya buat teman-teman. Dan meskipun tadi ya dia ada kode brokernya sendiri ya, ZP dan DR yang menerbitkan, teman-teman perlu cek lagi candlenya itu pun beda, teknikalnya pun beda, si DR dan si ZP harganya aja beda ya, pasti itunya beda gitu. Dan kalau di sekuritas teman-teman pasti sudah ada kode-kodenya sendiri. Jadi itu saya menilai dengan adanya waran struktur ini ya hal yang positif sih. Tinggal kita bisa memilah-milah aja sih. Bisa nggak kita memanfaatkan hal yang ada ini. Kalau dirasa terlalu riskan ya sudah nggak usah dibeli aja gitu. Sisi positifnya lagi adalah kita bisa beli Telkom ya dengan harga yang murah. Meskipun ini hanya waran struktur ya. Kalaupun ditebus kan nggak bisa ya, nggak bisa untuk menebus saham gitu. Kalau beli Telkom sendiri udah 3 ribuan ya. Nah, sedangkan kalau beli waran strukturnya aja minimal kalau misal satu lot kan Telkom ZP ya yang paling mahal tadi 735, berarti 73.000 lah satu lotnya ya. Masih enteng lah daripada beli satu lot Telkom ya. Oh ini 4.000 ya, berarti 400.000. Jadi itu ya, harganya lebih murah juga. Ya kembali ke preferensi teman-teman aja lah. Jikalau bisa memanfaatkan hal ini menjadi cuan, it's good. Jadi itu tentang waran struktur. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sehat selalu. See you on the next video. Bye-bye.